Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Beberapa anak hilang di kota di tahun 1978, hingga anak terakhir berusia 13 tahun yang diculik menerima panggilan dari telepon yang rusak di tempat sekapannya. Panggilan itu ternyata dari beberapa roh korban yang telah diculik sebelumnya untuk membantu dirinya keluar dari ruangan penyekapan itu. Bagaimana upaya anak ini menyelamatkan diri dari psikopat penculik bertopeng tersebut? Langsung kita bahas di alur cerita Black Phone 2022 selengkapnya. Cerita kali ini terjadi di tahun 1978, tepatnya di bagian utara kota Denver. Terlihat dua regu dari sekolah yang sama sedang bertanding baseball. Ini dia Vinny yang sedang melemparkan bola untuk lawannya bernama Bruce. Dua lemparan tidak berhasil dipukul oleh Bruce. Namun saat lemparan ketiga, Bruce berhasil memukul bola dan timnya memenangkan pertandingan. Saat itu, Bruce memuji kekuatan lemparan tangan dari Vinny. Permainan berakhir dengan sportif. Keesokannya, terlihat Bruce sedang bersepeda di sekitar kawasan sekolah. Sebuah mobil van hitam tiba-tiba berada di depannya. Beberapa hari kemudian, Vinny yang sedang makan sereal ditegur oleh ayahnya karena bising. Di saat bersamaan, Gwen adiknya Vinny tanpa sengaja menjatuhkan tutup laci yang membuat ayah mereka menghela nafas. Saat berangkat ke sekolah, Vinny dan Gwen melihat brosur tentang hilangnya Bruce. Gwen tidak banyak berkomentar waktu itu. Perhatian mereka teralihkan oleh perkelahian dua anak di jalan menuju sekolah. Mereka adalah Mose dan Robin. Perkelahian itu dimenangkan Robin. Gwen dan Vinny lanjut menuju sekolah. Saat itu Gwen bilang kalau Mose bodoh sekali karena berani menantang Robin. Robin menjadi anak paling tangguh di sekolah sejak Vance Hooper diculik oleh Grabber. Grabber sendiri adalah julukan untuk dalang dari hilangnya beberapa anak di sana. Vinny tertarik belajar tentang luar angkasa. Dia suka hal-hal yang berbentuk roket. Selesai jam sekolah, Vinny bergegas keluar. Dia disapa beberapa anak lain. Tapi Vinny buru-buru pergi ke toilet untuk bersembunyi. Ternyata tiga anak tadi suka menjahili Vinny. Mereka bahkan mengejek Vinny kalau dia homo. Robin masuk ke toilet. Tiga anak ini terlihat takut melihat Robin. Ternyata Robin dan Vinny berteman baik. Jelas Robin mengancam mereka untuk tidak mengusuli Vinny lagi. Setelah anak-anak itu pergi, Robin memperingatkan Vinny untuk berani menghadapi siapapun sendiri. Setelah itu, dia meminta Vinny datang ke rumahnya untuk mengajarinya matematika bab sebelumnya. Vinny pun setuju. Saat Gwen lagi belajar, dia dipanggil ke ruangan kepala sekolah untuk bertemu dengan dua detektif bernama Wreck dan Miller. Mereka menginterogasi Gwen atas hilangnya Bruce. Gwen berteman dengan adiknya Bruce dan pernah cerita tentang mimpinya melihat balon hitam di TKP hilangnya Bruce. Adik Bruce memberi kesaksian ini pada para detektif. Kebetulan para detektif ini menemukan dua balon hitam di TKP hilangnya Bruce. Ini sesuai dengan mimpi Gwen yang dia ceritakan pada Amy. Wreck juga bilang mereka menemukan satu balon hitam di TKP hilangnya Griffin, salah satu korban lainnya. Dua detektif ini tidak percaya kalau itu hanya mimpi. Mereka malah mencurigai Gwen merahasiakan sesuatu. Gwen bilang terkadang mimpinya bisa jadi kenyataan. Singkat cerita, Gwen dan Vinny pulang dari sekolah. Gwen pamit karena ingin menginap di rumah salah satu teman sekelasnya. Vinny pun kembali ke rumah sendirian. Malam harinya, ayah mereka terlihat sudah tertidur karena sudah mabuk berat. Vinny kemudian mengambil semangkuk es krim, lalu menyantapnya sambil menonton film thriller di TV. Dia pun tertidur karena ketakutan nonton film itu. Pagi harinya, dia dibangunkan oleh suara teriakan Gwen. Gwen sedang dilibas habis-habisan oleh ayah mereka. Ini terkait karena kedua detektif kemarin menemui ayah mereka terlebih dahulu sebelum menemui Gwen di sekolah. Ayah mereka marah karena tidak mau Gwen terpengaruh oleh mimpinya dan percaya dengan mimpi-mimpi tersebut sama seperti mendiang ibu mereka. Di sisi lain, Robin terlihat sedang berjalan sendiri, dan mobil van hitam yang sama berada tepat di hadapannya. Malam harinya, ayah Vinny mendapatkan telepon tentang hilangnya Robin, sahabat Vinny. Hal itu membuat Vinny merasa kehilangan sekali. Gwen datang untuk berbicara dengannya. Vinny meminta Gwen untuk coba memimpikan di mana keberadaan Robin. Tapi Gwen bilang bukan seperti itu cara kerjanya. Gwen lalu ke kamarnya, mengeluarkan semua benda Kristiani yang dia punya. Dia berdoa pada Yesus agar dia mendapatkan mimpi tentang keberadaan Robin demi kakaknya Vinny. Pagi harinya, Wreck dan Miller menemui ayah Gwen. Mereka bermaksud untuk berbicara dengan Gwen tentang hilangnya Robin. Tapi terlihat Gwen tidak menjawab apapun atau mendapat mimpi apapun tentang Robin.
Hilangnya Robin menjadi kesempatan untuk 3 musuh Vinny mengkeroyoknya. Tidak mau kalah, Gwen datang dan ikut menghajar 3 anak ini yang sedang memukuli Vinny. Usai perkelahian pagi itu, gadis bernama Donna datang menghampiri Vinny dan memuji keberanian Gwen yang membela Vinny. Sepulang sekolah, Gwen pamit lagi untuk menginap di rumah temannya. Vinny pun pulang sendiri. Vinny melihat mobil van hitam sedang terparkir di tepi jalan. Tiba-tiba, seorang pria keluar dan tanpa sengaja menjatuhkan barang-barang bawaannya. Vinny membantu pria itu untuk mengambilkan topinya. Pria itu mengaku kalau dia seorang pesulap. Dia ingin menunjukkan sebuah trik sulap untuk Vinny. Vinny tanpa sengaja melihat balon hitam di dalam mobil itu. Vinny dibawa ke sebuah ruangan basement. Pria inilah yang dijuluki sebagai The Grabber, si penculik. Grabber menunjukkan Vinny luka di tangannya karena ulah Vinny saat melawan diculik tadi. Tapi Grabber memaafkan hal ini karena dia mengaku sangat menyukai Vinny. Grabber bilang kalau dia tahu Vinny sedang ketakutan, tapi dia berjanji tidak akan menyakiti Vinny jika Vinny tidak memberontak. Grabber mendengar suara telepon dari lantai atas. Dia berjanji pada Vinny akan kembali membawa makanan dan menjelaskan semuanya. Vinny coba membuka pintu itu, tapi jelas sudah terkunci dari luar. Dia memeriksa bagian lain dari ruangan ini. Terlihat di sana ada toilet. Vinny kembali ke arah tempat tidur dan menemukan sebuah telepon hitam tergantung di dinding. Sayangnya, telepon itu tidak berfungsi karena kabelnya sudah putus. Vinny pun bingung, tidak tahu harus apa. Gwen yang menginap di rumah temannya mendapat telepon dari ayahnya kalau kakaknya menghilang. Dia pun bergegas lari pulang ke rumahnya. Terlihat polisi dan para detektif sedang meminta keterangan ayahnya. Gwen berdoa meminta agar dia bisa mendapatkan mimpi yang menjawab di mana keberadaan kakaknya. Vinny kembali mencoba telepon tadi. Tapi Grabber tiba di sana dan bilang kalau telepon itu sejak lama tidak berfungsi. Saat itu, Grabber bilang dia ada urusan di atas. Vinny mengira ada polisi datang untuk menolongnya. Dia memohon pada Grabber untuk melepaskannya dan berjanji akan tutup mulut tentang Grabber. Tapi Grabber bilang itu bukan polisi, hanya seseorang bodoh yang ada di atas. Vinny mengancam akan berteriak. Tapi Grabber menutup pintu sambil bilang kalau ruangan ini kedap suara. Vinny melihat lubang ventilasi di atas dan berusaha meraihnya. Tapi dia gagal. Dia ingin menarik kasur untuk membantunya memanjat. Tapi kasur itu tidak bergerak. Dia pun mengurungkan niatnya itu. Karena dia yakin kalau memang kasur itu bisa digeser, semua korban Grabber pasti sudah pulang dengan selamat. Tiba-tiba telepon hitam itu berdering. Tentu Vinny kaget karena kabel telepon itu sudah putus. Vinny memberanikan diri untuk mengangkat telepon itu, tapi tidak ada jawaban. Malam harinya, Vinny dikagetkan dengan kehadiran Grabber di sana. Grabber terlihat bergerak feminim seperti seorang wanita. Dia ke sana karena hanya ingin menatap wajah manis Vinny. Vinny yang lapar meminta makanan. Grabber berjanji akan membawakannya nanti setelah urusannya selesai. Dia menatap Vinny dengan penuh perasaan, lalu pergi. Vinny merasa takut melihat tatapan Grabber. Lagi-lagi, Vinny dikejutkan dengan suara dering dari telepon itu. Vinny pun mengangkatnya dan meminta bantuan siapapun yang ada di balik telepon itu. Lagi-lagi telepon itu berdering. Dengan rasa takut, dia mengangkat telepon itu lagi. Kali ini terdengar suara laki-laki yang tidak dapat mengingat namanya. Tapi dia tahu itu Vinny yang memiliki lemparan tangan yang kuat. Mendengar itu, Vinny langsung tahu kalau itu suara Bruce. Bruce merasa senang karena dia akhirnya ingat kalau namanya Bruce. Bruce menyuruh Vinny ke lorong toilet, di mana dia pernah coba merusak lantainya untuk menggali tanah agar bisa kabur dari Grabber. Terlihat masa kecil Bruce bersama orang tuanya yang masih keturunan Jepang. Terlihat pula bagaimana cara Grabber menculiknya. Ternyata, rangkaian peristiwa tadi adalah mimpi Gwen. Gwen berusaha mencari rumah yang terlihat di mimpinya. Sementara Vinny membongkar lantai yang dimaksud Bruce. Lalu dia menutupnya dengan selembar terpal. Vinny dikejutkan dengan kedatangan Grabber pagi itu. Dia membawakan Vinny sarapan. Awalnya Vinny menolak, karena takut makanan itu dicampur obat bius atau sejenisnya. Grabber bilang, tidak ada artinya membius orang yang sudah disekapnya. Grabber pergi tanpa mengunci pintu dengan benar. Vinny memeriksa pintu itu. Vinny mengangkat telepon itu. Terdengar suara anak laki-laki yang berbeda. Awalnya Vinny mengira itu Bruce lagi.
Ternyata anak itu pengantar koran. Dia bernama Billy. Tapi Billy tidak mengingat namanya, sama seperti Bruce tadi, guys. Billy mengingatkan Vinny untuk jangan keluar dari pintu yang sengaja tidak dikunci Grabber, karena itu sebuah jebakan. Dia akan menyiksa Vinny jika naik ke atas, sama seperti yang dialami Billy sampai dia tewas. Vinny yang penasaran mencoba untuk melihat situasi di luar pintu itu. Vinny kembali ke basement itu. Dia makan makanan dari Grabber. Telepon kembali berdering. Lagi-lagi itu dari Billy. Billy menyuruh Vinny untuk melihat celah dinding di hadapannya. Di sana dia menyembunyikan sebuah kabel untuk bisa lari keluar dari ventilasi. Di sisi lain, Gwen terbawa mimpi tentang bagaimana penculikan terhadap Billy terjadi. Seperti yang dikatakan Billy, benar ada kabel di sana. Vinny pun mencoba menggunakan kabel panjang itu untuk meraih jeruji ventilasi. Awalnya Vinny gagal. Kemudian dia menggunakan segulung karpet untuk memasukkan kabel itu agar bisa terkait ke jeruji ventilasi. Ketika berhasil, Vinny coba memanjatnya berkali-kali. Di sisi lain, Gwen menemui ayahnya dan bertanya tentang mimpi yang dia lihat. Ayahnya bilang kalau dulu ibu mereka juga begitu. Tapi karena mimpi-mimpi seperti itu, ibu mereka terbawa suasana hingga akhirnya bunuh diri. Dia tidak ingin kalau Gwen bernasib sama. Tapi Gwen yakin kalau mungkin mimpinya dapat membantu mereka menemukan di mana Vinny. Malam itu juga, mereka pergi mencari rumah yang terlihat oleh Vinny di mimpinya. Frank dan Miller pergi ke sebuah rumah di sekitar lokasi hilangnya para korban. Mereka bertemu dengan seorang pria bernama Max. Max menyuruh mereka untuk masuk dan menunjukkan tentang penyelidikannya mengenai penculikan anak-anak ini. Dia terobsesi mengungkap siapa si Grabber. Max ternyata berasal dari kota Durango dan di sini dia menginap di rumah kakaknya. Polisi tidak peduli dengan teori Max, karena telah melihat narkoba yang mau dipakai Max di meja. Tepat di bawah Max, ternyata di sanalah Vinny disekap. Grabber datang membawa makanan. Sebelum memberinya, dia meminta Vinny memberitahu nama aslinya. Karena biasa dia akan tahu nama korbannya setelah melihat koran tentang berita orang hilang. Vinny meminta Grabber berjanji untuk melepaskannya setelah memberitahu namanya. Vinny bilang kalau namanya Taylor Mullen. Grabber langsung marah dan menunjukkan koran yang jelas memuat foto dan nama Vinny. Grabber lalu pergi dengan sengaja tidak mengunci pintu lagi. Saat Vinny menjawabnya, tidak ada suara dari telepon itu. Sementara di atas, terlihat Grabber sedang menunggu kedatangan Vinny sampai dia tertidur. Vinny lalu memunguti makanan yang dilempar oleh Grabber tadi. Karena gelap, Vinny menggunakan senter dari pena roketnya untuk melihat kondisi sekitar. Jasad itu menunjuk ke arah telepon. Vinny meraih telepon dan berbicara dengan seorang anak laki-laki yang berbeda lagi. Anak itu bernama Griffin. Seperti yang sebelumnya, Griffin tidak ingat namanya juga. Tapi Vinny tahu itu Griffin karena pernah melihat poster hilangnya Griffin. Dia hanya memperingatkan Vinny kalau waktunya tak banyak. Grabber takut kalau adiknya di lantai atas akan tahu semua aksi bejatnya. Vinny bertanya kenapa Grabber belum membunuhnya. Griffin bilang karena Vinny belum memainkan permainan dari Grabber. Grabber tidak akan membunuh jika Vinny tidak memberontak dan mencoba kabur. Griffin tiba-tiba bilang kalau sekarang Grabber sudah tertidur. Ini waktunya untuk naik ke atas dan kabur. Di atas ada sebuah pintu yang digembok pakai gembok barcode milik Griffin. Grabber mengambil gembok itu ketika menculik Griffin. Griffin bilang sandinya ada di dinding. Dia menuliskan sandi itu di sana karena takut lupa. Ternyata benar ada kombinasi angka di sana. Vinny kembali bicara dengan Griffin dan Griffin berpesan padanya untuk berhati-hati. Dengan memberanikan diri, Vinny naik ke atas dan melihat Grabber sudah tertidur di kursi seperti yang dikatakan Griffin. Vinny menemukan pintu yang dimaksud Griffin. Di sana juga benar ada gembok barcode seperti yang dikatakan Griffin. Vinny mencoba untuk membukanya dengan sandi tadi. Vinny berlari sekuat mungkin sambil teriak minta tolong. Sayangnya, Grabber berhasil menangkap Vinny sebelum warga sekitar menyadari teriakan Vinny tadi. Pagi harinya, Gwen merasa kesal pada Yesus karena tidak memberikan clue apapun di mimpinya tadi malam. Sementara Vinny kembali mendengar suara telepon berdering. Dengan kesal, dia menjawab telepon itu. Ternyata itu suara Vance Hopper. Vinny langsung mengenalinya.
Kita kembali ke masa di mana Vance masih hidup. Saat asik bermain, seseorang tanpa sengaja mengacaukan gamenya. Dia langsung berkelahi dengan dua orang di market itu. Di sana ada Vinny yang melihat perkelahian itu. Vance menggores tangan lawannya dengan angka 7741. Vance dibopong polisi karena perkelahian tadi. Di sana juga ada Gwen yang ikut juga ke dalam mobil polisi bersama Vance. Gwen mendengar suara Vinny yang berbicara dengan Vance. Vance selalu menunjukkan sebuah rumah bernomor 7741. Gwen turun dan ternyata itu adalah rangkaian peristiwa di mimpi Gwen. Kembali ke Vinny yang masih berbicara dengan Vance. Vance bilang, di samping dinding lorong toilet adalah kulkas dari sebuah outlet makanan yang bersampingan dengan basement ini. Dia menyuruh Vinny untuk menjebol dinding dan membuka sekrup panel kulkas agar bisa kabur melalui kulkas outlet itu. Vinny berterima kasih pada Vance, tapi Vance bilang dia melakukan ini untuk balas dendam pada Grabber, bukan untuk Vinny. Vinny pun menggunakan tutup kloset toilet untuk menjebol dinding yang dimaksud Vance. Dia berhasil menemukan panel kulkas yang dimaksud dan menggunakan berbagai cara untuk membuka sekrup panel tersebut. Saat dia bisa masuk ke freezer kulkas itu, sayangnya kulkas itu terkunci dari luar. Kali ini, Vinny menangis karena kembali menghadapi jalan buntu. Suara telepon lagi-lagi berdering. Vinny dengan malas menjawabnya. Ternyata, itu suara Robin. Berbeda dari yang lain, Robin mengingat namanya sendiri. Dia menyuruh Vinny untuk tidak menangis. Robin cerita kalau dia selalu bersama Vinny selama ini. Tapi inilah kesempatannya untuk bisa berbicara dengan Vinny. Vinny putus asa dan yakin dia akan mati, lalu dia bisa bertemu dengan Robin. Tapi Robin meyakinkan Vinny untuk bisa melawan Grabber. Dia mengingatkan Vinny kalau kelak dia harus menghadapi semuanya sendiri. Dan hari inilah hari yang dimaksud Robin. Robin ingin Vinny melawan Grabber dan membunuhnya. Dia meminta Vinny untuk menyelesaikan ini agar jiwanya tenang karena dendamnya terbalaskan. Robin mengajarkan Vinny untuk melawan Grabber dengan mengisi gagang telepon itu dengan tanah agar berbobot. Dia mengajarinya cara melangkah dan menyerang lawan. Di akhir pembicaraannya, Robin bilang ini panggilan terakhir untuk Vinny. Di sini kita tahu kalau semua arwah tadi hanya dapat berbicara dengan Vinny melalui telepon hitam itu. Dan mereka ingin Vinny bebas agar jasad mereka ditemukan. Vinny lalu menyiapkan sebuah jebakan seperti yang diajarkan Robin. Dia menggunakan semua temuannya dari panduan arwah-arwah yang lain. Di tengah hujan, Gwen berusaha mencari rumah bernomor 7741. Gwen bergegas pulang, mengambil kartu nama Wright dan memberitahu penemuannya ini. Sementara itu, Max sadar kalau lokasi Grabber sebenarnya adalah rumah yang dia tempati ini. Dia pun memeriksa ruangan yang menuju ruang basement. Vinny tiba-tiba melihat telepon hitam itu seperti berdenyut. Dia meraih gagang telepon yang telah dia isi tanah. Pintu terbuka dan ternyata itu Max. Max tidak menyangka kalau kakaknya lah si Grabber, pelaku yang selama ini dia cari. Vinny meminta Max untuk menolongnya. Di saat bersamaan, polisi dan timnya sampai di lokasi yang diberitahu Gwen. Grabber si gila ini dengan tega membunuh adiknya sendiri. Dia lalu mengancam Vinny dan ingin menyiksanya lebih jahat daripada korban yang lainnya. Grabber memanggil anjingnya dan mengikatnya di depan pintu basement. Sementara polisi sudah berhasil masuk ke rumah ini. Grabber menyerang Vinny. Dia berhasil lolos. Dengan berani, Vinny menyerang Grabber seperti teknik yang diajarkan Robin. Kesempatan ini digunakan Vinny untuk menyerang Grabber habis-habisan. Dan itu suara dari para korban yang akan menyambutnya di neraka. Untuk mengalihkan perhatian anjing Grabber, Vinny menggunakan daging dari kulkas yang dibobolnya. Vinny pun berhasil keluar dari basement. Di saat bersamaan, Wright menemukan lokasi di mana Grabber mengubur para korban. Vinny keluar dari pintu sebelumnya, di mana gembok Griffin terpasang di sana. Polisi sudah mengepung rumah itu. Gwen kemudian melihat kakaknya berhasil keluar dengan selamat dari sana. Ternyata, rumah 7741 terhubung melalui basement ke rumah seberangnya yang juga rumah Grabber. Ayah mereka pun datang dan meminta maaf karena tidak menjaga kedua anaknya ini dengan baik. Pemberitaan tentang selamatnya Vinny dan terungkapnya kasus Grabber dimuat di media malam itu juga.
Vinny dianggap pemberani karena berhasil mengalahkan Grabber yang ternyata seorang psikopat pedofilia. Di sekolah, Vinny menjadi anak yang disegani karena keberaniannya. Sejak saat itu, dia pun ingin dipanggil dengan julukan Vin saja. Dan cerita pun berakhir di sini, guys. Itu tadi alur cerita Black Phone 2022 selengkapnya. Film ini sendiri diadaptasi dari cerita pendek karya Joe Hill dengan judul yang sama. Kabarnya, kesuksesan film ini membuat si sutradara berniat untuk membuat sequel langsungnya. Nah, ada beberapa yang bisa menjadi alasan untuk sequel dibuat. Terutama apa alasan dari The Grabber menculik para anak-anak. Apakah ada trauma di masa lalu? Karena karakter The Grabber tidak terlalu diperjelas dalam film ini. Atau bagaimana cara Rod terhubung dari telepon itu kepada Vinny? Dan satu lagi, apakah The Grabber benar-benar tewas? Dan kalaupun tewas, benarkah dia akan berhenti begitu saja? Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa digali. Ya, untuk pastinya, kita tunggu saja kabar selanjutnya tentang sequel film ini ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.